Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Asep Angelusmana di channel Aspal Edu, channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya untuk masuk ke sekolah menengah atas melalui jalur PPDB SMA, jalur kondisi tertentu Provinsi Jawa Barat. Baik, rekan-rekan semuanya, yuk kita simak pembahasannya. Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya, adik-adik calon peserta didik, ada satu jalur. Jalur tersebut adalah namanya jalur afirmasi kondisi tertentu ya. Ini dia, yaitu dikhususkan untuk orang-orang yang menangani COVID-19. Jikalau ayah Anda, ibu Anda, jikalau Anda adalah seorang tenaga kesehatan, sopir ambulan, atau siapapun itu yang menanggulangi COVID-19 dan memiliki SK ya yang bisa dipertanggungjawabkan, Anda berhak untuk masuk melalui jalur afirmasi kondisi tertentu penanganan COVID-19 ke SMA terdekat di Provinsi Jawa Barat ya, jadi terdekat dengan domisili Anda ya. Jadi yang harus disiapkan adalah SK-nya ya. Nah, jalur ini biasanya banyak orang tua yang tidak terlalu concern, tidak terlalu peduli, lebih peduli misalkan langsung mengejar nilai rapor, prestasi nilai rapor atau prestasi kejuaraan dan lain-lain ya. Padahal kalau kita baca ya dari Juknis, presentase dari jalur COVID ini ya, atau jalur afirmasi penanggulangan COVID ini, atau jalur afirmasi kondisi tertentu ini adalah 5% ya. 5% ini cukup besar ya, kalau kita kalikan dengan jumlah 300 siswa saja ya, misalkan di sebuah sekolah, misalkan kelas 10-nya 300 siswa, maka akan ada 15 orang yang diterima melalui jalur ini ya. Akan ada 15 orang yang diterima. Jadi ini cukup besar potensinya untuk dijadikan sebagai jalur masuk peserta didik ya, jalur masuk anak Anda. Nah, baik. Lalu adakah tips bagaimana memanfaatkan jalur kondisi tertentu, jalur COVID-19 ini, jalur penanggulangan COVID-19 ini? Ada ya. Jadi saya akan memberikan 3 tips bagaimana Anda dapat masuk melalui jalur ini dengan lancar ya. Mudah-mudahan ya ada jalannya. Tipsnya adalah yang pertama ya, harap diperhatikan. Yang pertama adalah pastikan Anda memiliki SK ya, SK yang ditandatangani secara langsung, baik itu oleh Dinas Kesehatan atau oleh Puskesmas atau oleh siapapun yang berwenang ya. Ada nama Anda di situ, lampirannya ada ya. Silakan itu disimpan yang aslinya, kemudian difoto, di-scan ya. Yang untuk diupload ke sistem PPDB-nya harus di-scan. Itu harus ada yang paling pertama itu ya. Pastikan itu ada, pastikan itu dipegang. Karena kalau itu tidak ada, walaupun Anda memang menanggulangi COVID, tetap tidak bisa masuk gitu ya. Itu tips yang pertama, pastikan dokumennya ada. Tips yang kedua adalah pastikan Anda memilih sekolah yang terdekat dengan domisili. Semakin dekat Anda dengan sekolah, maka semakin besar Anda diterima di sekolah tersebut. Jadi misalkan Anda tinggal di Jalan Merdeka misalkan, sedangkan yang dekat dengan Jalan Merdeka itu misalkan SMA Negeri 2 gitu ya. Anda harus memilih SMA tersebut gitu. Karena apa? Karena boleh dilihat di sini ya. Karena apa? Karena yang menjadi dasar ya, yang menjadi dasar ketika nanti proses seleksi jalur afirmasi kondisi tertentu ini adalah jarak ya. Jarak baru usia. Sedangkan jarak itu jarak yang sama. Kalau jaraknya sama baru usia diperhitungkan. Jadi kalau misalkan ada 2 sekolah yang jaraknya hampir sama, silahkan hitung betul mana yang paling dekat. Nah, cara menghitungnya nanti saya sertakan juga di kolom deskripsi, cara menghitung dengan menggunakan Google Maps jaraknya berapa gitu ya.
Kemudian, ya, itu tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah silahkan Anda sebanyak mungkin menggali informasi tentang jalur COVID ini di sekolah target tujuan Anda, ya. Di sekolah target. Silahkan gali informasinya, ya. Dan Anda, menurut hemat saya, jangan terlalu cepat memasukkan berkas itu atau memasukkan pilihan itu di hari pertama, ya. Nanti kan mulai itu ada di tanggal ini ya, di tanggal 6 ya. Saya sarankan Anda memilih jalurnya itu ya di tanggal 9 ya, atau tanggal 10. Karena apa? Karena lihat perkembangan dulu ya. Berapa orang yang sudah masuk melalui jalur COVID ini? Gali sebanyak-banyaknya, cari informasi dari tim humas di sekolah tersebut gitu ya. Bisa ditanyakan ya berapa yang sudah masuk melalui jalur COVID ini atau mendaftar melalui jalur COVID ini, sehingga kemungkinan Anda untuk diterima itu lebih besar kalau Anda tahu peluangnya gitu ya. Karena mungkin saja ada satu sekolah gitu ya yang memang letaknya agak terpencil, ya walaupun Anda agak jauh dari situ, tetapi sekolah tersebut memang pendaftar melalui jalur COVID-nya itu sedikit ya. Ya, Anda juga bisa memasukkan ke sekolah tersebut kalau memang benar-benar pendaftarnya memang mungkin di atas, masih di bawah 15 atau di bawah 10 gitu. Itu masih mungkin masukkan ke situ gitu ya. Nah, jadi strateginya juga ada. Bisa dipilih seperti itu. Tapi yang jelas untuk perkotaan biasanya sih setiap sekolah itu sudah merata. Banyak sekali yang pendaftarnya memang sudah mendaftarkan di setiap sekolah itu sudah tersebar gitu ya. Tapi kalau Anda tahu tingkat persaingannya, minimal Anda bisa menentukan ya jalur mana yang paling tepat. Contoh, biasanya dilematisnya itu jalur kondisi tertentu itu biasanya dengan jalur nilai rapor atau jalur prestasi perlombaan. Ya, karena siswa tersebut misalkan memiliki prestasi perlombaan juga, memiliki nilai rapor juga bagus, memiliki SK penanggulangan COVID juga. Mana yang dipilih ya? Mana yang dipilih dari ketiga tersebut. Nah, untuk menentukan mana yang dipilih yang cocok, nah Anda harus bisa membaca peluang ya, dengan bertanya lebih banyak ke sekolah tersebut, dengan membaca peluang-peluang yang memang ada pada saat proses seleksi ini ya, tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 Juni ini ya. Karena apa? Karena untuk nilai rapor biasanya nilainya besar-besar ya. Besar-besar sekali, apalagi untuk sekolah-sekolah yang dalam tanda kutip unggulan. Untuk prestasi kejuaraan juga biasanya sertifikatnya juga cukup tinggi ya bobotnya gitu ya. Kalau Anda misalkan hanya juara 2 tingkat kota atau juara 3 tingkat kota, sedangkan Anda memiliki sertifikat COVID, tentu saja Anda harus bijak memilih ya. Jangan sampai memaksakan misalkan ke sertifikat kejuaraan saja gitu. Yang ininya tidak dianggap, padahal mungkin ya, bukan berarti ini mutlak, mungkin peluang masuk COVID ini lebih besar gitu ya. Mungkin peluang masuk jalur COVID ini lebih besar dibandingkan sertifikat itu. Karena pengalaman kami ketika menyeleksi jalur prestasi ini, khususnya untuk di perkotaan, itu kuotanya tidak terlalu banyak ya, prestasi kejuaraan ini kuotanya tidak terlalu banyak, tetapi yang mendaftar itu juara-juaranya lumayan gitu ya, tingkat nasional, tingkat internasional, yang itu tentu saja persaingannya juga cukup tinggi gitu ya. Jadi itu 3 tips yang bisa Anda manfaatkan ketika ingin memilih jalur ini ya, jalur kondisi tertentu atau jalur penanggulangan COVID-19. Besarnya 5%, sekali lagi ini cukup tinggi dan silahkan manfaatkan jalur ini karena belum tentu tahun depan ini masih ada ya. Belum tentu tahun depan ini masih ada. Karena kan pandemi sekarang sudah berangsur kita meninggalkan COVID-19 ini gitu ya. Nah, itu mungkin tips yang bisa saya bagikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa untuk subscribe channel Aspal Edu. Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.